Amolongo nimau witimi saipa ama kanie kienak wiwau wa kami 7 suku Kabupaten Mimika pernah kami ajukan, kami punya tuntutan pada tanggal 17 April 2024 kepada PT Freeport Indonesia, tapi sampai setelah 2 minggu yang kita sudah berikan, belum ada jawaban, belum ada kerjasama baik, belum ada panggil kita diskusi. Sehingga kami saat ini, kami kumpul di sini, kita sepakat bahwa 1% yang kami berhasil kami dapatkan tahun 1996 segera kembalikan sepenuhnya kepada masyarakat Amume Kamoro dan 5 kerabat suku yang ada di Kabupaten Mimika. Demikian, kalau Freeport tidak mau tanggapi kami punya aspirasi ini, kami akan lakukan demo yang besar-besar. Jilid 2 tahun 1996 akan terjadi di tanah ini. Terima kasih Amolongo Nimau Witimi. Kembalikan 1%. Yes. Freeport tutup, bukan Freeport tutup, tidak. DP Maka tutup. Kenapa? Saya bilang DP Maka tutup itu. Seperti kita ada yang makan bapak makan ada, keluarga makan keluarga. Sengaja Freeport buat. Kamu jangan salahkan dia. Dia sendiri buat, Freeport yang sendiri buat. Karena si kecil sekarang kita salahkan dia. Bukan dia yang keputusan, baru dia dulu di DP Maka. Ada yang rombak. Betul, ada yang jangan salahkan John dengan Jenny. Kamu kan Freeport pakai tuh. Nanti saya kasih sekian, kau punya PT, kau punya CP, saya jalan tadi. Kamu yang depan, berharapan yang susu, kamu dua. Jangan kuat-kuat, kamu dua. Kamu dua orang asing yang mau di kantor datang kamu dengan jangan kuat-kuat, jangan di luar sana. Ini kota sih, entah 5 miliar atau 10 miliar, kan anak emas. Jangan rugi, tapi itu kepentingan kamu punya keluarga, bukan masyarakat. Amume Kamoro yang di luar orang, di luar. Betul. Nah itu. Kau dengar baik, jangan keluar ya. Datang kamu. Kami 5 suku minta. 1% ini mau tahu di mana? Yang kita kan 1% saya, 5 suku. Kamu, dia kamu. John dengan Pak Jerry jangan kamu lari-lari di sana. Kau pikir 5 miliar, 10 miliar kasih itu, saya ini hebat jadi. Jadi kau sengaja pakai kamu sama kamu, kamu sama kamu. Betul. Kami bagus. Kita berbicara 1% ini yang kita bicara dulu, murni. Ya itu. Tahu DP Maka murni, jangan Freeport pegang. Mau bilang 1% ini Freeport tahu pegang baru tuh suku kasih bagi itu tidak ada. Tidak ada itu. Kenapa mau bilang begitu tidak ada? Kami dapat pengarahan dari Prabowo dengan Moffett. Waktu cairkan dana 1%, janji kami masih pegang. Perwakilan yang Freeport pakai karyawan yang SRD lah, community lah, gover lah, kamu sangat datang di sini. Undang mereka yang bikin penyakit. Karena tidak mampu, lemasku harus jalan buat Prabowo orang Papua yang ciptakan proses ini. Janji Prabowo kepada kita tahu, Prabowo tahu. Kita panggil Prabowo dengan model kita bicara Jakarta. Dengan orang yang bermain di sini. Kalau ibu bapak tidak mampu, selesaikan. Bicara ini di sini. Kalau kamu mampu, bicara baik-baik dengan Freeport yang robah-robah sistem ini. Supaya kita sama kita baku makan. Pada murni 1% kamu taruh murni sekarang. 1% ini menjadi tanah hibah sekarang. Jadi 1% itu ada di mana baru tanah hibah. Mereka sebut tanah hibah itu. Tanah dari tanah ini taruh di mana? Tanah ini yang kita cari tahu. Kita cari tahu. Berarti Om Nathan gabung, bukan gabung tapi diam, tutup mulut. Bapak Tebian tutup mulut,
Karena kamu sudah dalam, ya. Jangan sampai kami yang berprovokasi dan nanti di Freeport bunuh kamu juga. Ya, betul. Ya. Betul. Maka itu John dengan Pak Jadi tutup dulu. Timo Mojujun semua harus datang. 5 miliar kau tuan tanah jadi. Habis sebulan operasional kau tinggal Mojujun jadi kasih 500 juta ke apa? Dia punya hak dong. Kenapa tidak bisa kasih kan Freeport? Tidak bisa kasih kan Pak Jerry Akware dengan John. Tidak mengerai kamu kan? Kamu datang kamu negosiasi dengan Masko. Minta 1% yang sebut nama di mana? Itu yang bicara sekarang. Jangan kamu dua lepas. Kami saya tidak mau, kita sama kita. Ada sama saya dengan Pak John saya tidak mau bicara tidak baik, saya tidak mau. Kamu dengan kita sudah. 1% ini yang kita cari. Ada di mana? Terima kasih. Ada tambahan. 1% itu makanan sisa. 1% itu makanan sisa. Abu Mekamoro jadi 1, sekarang tambah 1% lagi menjadi 2%. Memang Timika. Jangan ada kecil terus. Di sini kita semua dewasa, tua-tua. Orang tua sudah lewat. Mari semua jadi 1 baru minta 1% lagi menjadi 2% ini baru kita membangun daerah Timika dan kita rasa. Jadi minta maaf. Jangan kita salahkan Pak Terian, jangan kita salahkan Pak John dengan Pak Ferry. Dua orang ini kan Freeport sengaja pakai supaya kita sama kita baku hantam. Jadi tidak usah mereka dua tidak usah pakai. Penting mereka dua itu kita ambil. Kamu sendiri. Jangan salahkan beliau. Beliau ini LPA maka tinggal baik kerja baik tapi mereka jadikan GP maka supaya kita bakarai dengan Pak Terian. Itu yang saya bicara. Kok kita sekarang supaya dimasuki kami juga dengar baik itu 1% yang kita cari. Kita murni uang ini kita taruh di tengah-tengah pilih suku ban. Kita melihat kita punya suku. Freeport habis uang ini habis. Freeport tetap uang ini moped yang kasih bukan Freeport yang kasih kita. Moped punya uang. Tampang kita punya yang punya uang moped. Jangan kalian besok jangan Freeport suruh tidak boleh datang Tidak boleh. Suruh mereka yang bawa di sini. Terima kasih. Jadi yang kita bilang evaluasi total itu di mana, yang akan berhak menjawab itu siapa, nuntut kita minta kembalikan 1% itu siapa itu, kepada siapa kita minta, dana persen itu 1% itu harus jelas kepemilikannya itu kepada siapa, yang berhak menjawab itu siapa, itu yang kita nuntut. Kalau untuk YPMK sosialisasikan program kerja, saya tidak akan siap untuk ikut demo, terus terang. Itu kita punya kesepakatan. Sambil Pak bicara, lihat judul Pak yang ajukan di sana dengan tim. Itu judulnya. Itu evaluasi. Evaluasi total yang kita maksud itu YPMK, saya pikir salah respon. Jadi kita bukan minta untuk evaluasi program kerja YPMK secara menyeluruh. Dan di situ tuntutan itu pun ada. Iya, evaluasi. Iya. Makanya kita datang. Jelaskan kepemilikan 1% itu kepemilikannya kepada siapa, itu harus dijelaskan. Jadi apa yang Pak sampaikan tadi bilang ada keterkaitan, ada itu poin-poin semua ada di sana. Pak John, jadi begini, saya sudah dari tadi bilang kalau diskusi model begini saya mau jalan. Saya keluar dan jalan dan teman-teman tim kita jalan. Kita minta atur undangan lagi. Ya. Atur undangan lagi, kita akan datang baru bagaimana? Ini sebenarnya ada undang-undang yang larang, Kak. Kalau ada YPMK, ada Freeport, ada pembina, pengurus baru bisa jelaskan, tidak bisa, Kak? Kan bisa saja. Tidak ada masalah sebenarnya ini. Yo, jadi kalau orang semua pembina, pengurus, Freeport juga hadir baru jelaskan. Supaya sama-sama sejalan begitu. Itu kembalikan poin, bukan berdebat. Saya tidak ajak Anda berdebat. Pak Direktur, ya. Selamat pagi. Itu yang kamu harus paham itu. Pak Direktur. Harus dewasa. Saya kembalikan poinnya. Poin yang kalian tulis, iya itu. Seperti ini tuntutannya. Jawabannya mau datang seperti ini. Begitu Kakak Petro, terima kasih. Silakan. Saya
hanya menegaskan dan memberikan usulan saja. Pertama, itu adalah dari 29 poin itu ada dua poin kalau kita simpulkan. Poin 1 dan 2 bicara tentang sistem dan program kerja. Itu berbicara tentang kepengurusan dan pelaksana program. Kedua, bicara tentang 1%. Itu 2 poin yang penting. Ya, itu hanya 2 poin. Sebagian turunan tadi itu mekanisme, itu terkait yang disentuh di 2 poin itu. Sehingga saya melihat badan pengurus ini kalau bicara tentang sistem dan program, itu badan pengurus itu pelaksana, ya, pelaksana. Yang pengambil keputusan itu adalah badan pembina. Keputusan itu ada di mereka. Pak Direktur dengan jajarannya itu pelaksana, ya, pengguna anggaran keputusan. Sehingga itu usulan saya. Kami meminta untuk Pak Direktur dan jajarannya untuk 32 poin itu harus melibatkan, ya, pengambil keputusan. Jadi bukan lagi dengan pengurus yayasan. Jadi kami meminta kepada Pak Pimpinan Direktur 1 tingkat ke atas, tolong fasilitasi, siapkan tempat. Kami juga akan membuat tim kecil, manajemen dengan badan pengurus, badan pengawas, badan pengurus tidak, badan pembina, pengambil keputusan, termasuk pengawas, duduk kita negosiasi, berunding untuk melihat secara keseluruhan kenapa barang ini tidak bergerak, kenapa orang bilang ini barang tidak puas. Ini kan ada sesuatu yang tidak benar, mungkin ada yang salah di dalam anggaran rumah tangga, mungkin ada yang salah dalam sebuah organisasi. Ini perlu kita perbaiki di situ. Jadi saya minta di situ Pak Direktur. Jadi mohon fasilitasi dari kami, Bapak dorong silakan kerja. Itu saja, itu usulan dari saya. Terima kasih. Bapak-bapak ini mewakili publik untuk hadir tuntut ke kami untuk pertanggungjawabkan. Setiap tahun juga saya pertanggungjawabkan kepada donatur dan juga pembina. Sama. Jadi hari ini saya presentasikan sesuai poin tuntutan. Jadi Bapak orang tidak bisa yang bicarakan yang tersirat, tidak bisa bicarakan yang abstrak. Tersirat abstrak itu berbeda, itu penting. Yang tersurat dalam poinnya ini yang kami sampaikan. Supaya apa? Itu juga bagian dari evaluasi tim Tuyusuku, silakan, itu urusan Bapak-bapak. Oh ternyata poinnya ini jawabannya, oh berhadapan seperti ini ya. Ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya tetap ketemu saya. Baru kita sosialisasi. Tetapi kalau yang begini itu bicara tuntutan, maka harus kalau itu poin dari siapa? Sabar, masuk negosiasi, terus kemudian masuk perubahan, masuk ini ganti, itu sebenarnya simpel. Sehingga yang Pak mau presentasi ini cari waktu, undangan mungkin di mana. Kalau begitu tuntutan yang salah, bukan saya yang salah. Izin Pak Direktur, Pak Sekretaris izin minta waktu sedikit. Izin Pak Sek. Jadi saya minta waktu untuk JP Maka dan pimpinan Direktur JP Maka dan jajarannya. Saya rasa kalau bicara tuntutan ini sudah disampaikan sebelumnya 2 minggu yang lalu atau aspirasi ini. Jadi di aspirasi itu atau maaf ya, jangan kita pakai aspirasi, tapi tuntutan. Itu semua tuntutan yang disampaikan. Jadi itu saya rasa semua waktu itu Tuyusuku semua sudah lengkap. Hasil dari
tujuh suku punya pikiran kok itu dalam waktu itu dicantumkan dalam tadi 29 ya atau 28 tuntutan itu. Jadi dalam tuntutan 28 itu ada dua poin pokok penting. Itu evaluasi dan tuntutan 10%. Sepakat ya? Saya rasa dua poin ini yang menjadi penting. Jadi kalau tuntutan poin ini berarti saya rasa tidak bisa menjadi pemaka. Jadi itu yang sekarang. Jadi kita di sini kita tunggu adalah harus dua pihak ini harus bersama-sama. Kalau kita jujur-jujur lihat pada poin 28 poin, jangan bilang jalan-jalan. Itu bukan selesaikan soal tidak. Stop, dengar dulu. Kalau 28 poin itu saya kategorikannya 3. Kategorikannya 3. Satu adalah tuduhan di dalam poin-poin itu. Kedua adalah keluh kesahnya. Ketiganya itu konsekuensi. Tapi kalau memang Bapak Donald kepala batu terus, saya juga punya hak sebenarnya. Poin-poin yang menjadi tuduh itu saya bisa adukan kemana-mana juga. Sebenarnya kalau mau lihat baik-baik poinnya itu, coba baca. Kita tidak usah. Kita kalau menyebar lagi dan